Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1138 yang lalu sudah menunjukkan mural yang sangat luar biasa. Mural itu menunjukkan pertempuran besar di abad kekosongan. Selain gambar mural yang epik itu, Robin juga membacakan isi naskah kuno Herley yang isinya menggambarkan 3 pertempuran besar. 2 pertempuran sudah terjadi dan 1 pertempuran baru akan terjadi. Nah, setelah membaca naskah Herley itu, Robin bisa jadi teringat salah satu ucapan Profesor Clover yang juga menyinggung tentang dunia yang sudah 2 kali mengalami kehancuran. Ohara adalah tempat yang khusus mempelajari sejarah. Tentu sejarah tentang 2 kali hancurnya dunia tidak akan lepas dari pengamatan mereka. Namun Clover dan sarjana Ohara yang lain hanya bisa menemukan 2 cerita mengenai kehancuran dunia. Ramalan kehancuran dunia yang ketiga di naskah Herley ini belum mereka temukan. Hal ini tentu menjadi pengetahuan yang sangat penting dan dapat membantu umat manusia dalam mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang ketiga. Robin pun bertekad akan mempelajari naskah Herley ini secara lengkap. Robin berharap ada cara yang bisa dilakukan agar pertempuran besar yang ketiga itu bisa dimenangkan oleh pihak yang benar. Selanjutnya, Shin bisa menuju lokasi kelompok Luffy. Di sini suasana tiba-tiba jadi mencekam saat sosok pria misterius mulai berjalan memasuki kastil. Pria misterius itu bisa mengaktifkan haki yang luar biasa hingga dapat menghancurkan beberapa puing-puing di kastil itu. Luffy pun langsung waspada dan Zoro siap untuk menarik pedangnya. Namun Nami dan raksasa penjaga tidak merasakan apa-apa karena haki dari sosok misterius itu memang hanya diarahkan kepada Luffy dan Zoro. Tak lama kemudian, pria misterius itu muncul di hadapan Luffy, Zoro, Nami, dan para raksasa penjaga. Lalu dia bisa berkata, "Apa kau maki di Luffy? Aku sudah menunggumu sejak lama." Ya, di akhir chapter 1124 yang lalu, sosok misterius itu memang terlihat sudah menunggu Luffy. Saat itu dia berkata, "Datanglah." Setelah semakin dekat, penjaga raksasa bisa mengenali sosok misterius itu. Para penjaga bisa berkata, "Gaban-san, akhirnya kau sampai juga." Ya, ternyata sosok misterius itu bisa jadi adalah Chopper Gaban. Dia memang dipanggil oleh para raksasa penjaga untuk membantu melawan para penyusup. Tapi karena posisi Gaban cukup jauh dari kastil, dia pun datang terlambat. Setelah itu Gaban menonaktifkan hakinya. Hal itu membuat Luffy dan Zoro jadi lega. Suasana pun jadi lebih santai dari sebelumnya. Kemudian Luffy bisa berkata, "Osan, hakimu sangat luar biasa. Dan ada perlu apa kau menungguku?" Nah, akhirnya di sini Gaban bisa menceritakan siapa dirinya. Dia tahu semua hal tentang Roger, Rayleigh, dan juga Shanks karena ya dia memang salah satu anggota bajak laut Roger. Luffy pun terlihat sangat terkejut ketika tahu ada anggota bajak laut Roger lain yang juga sangat kuat seperti Rayleigh. Gaban pun bisa menjelaskan bahwa dia punya tugas untuk menunggu penerus tekad Kapten Roger di Pulau Elbaf ini. Gaban bisa menjelaskan bahwa waktu yang dijanjikan sudah hampir tiba. Jadi Luffy harus segera bersiap untuk pertempuran terakhir. Nah, di sini Luffy masih tak mengerti, tapi Zoro lebih tahu arah pembicaraan Gaban. Zoro pun bisa bertanya, apakah itu berkaitan dengan cerita kehancuran dunia yang pernah terjadi 2 kali? Dan Gaban bisa menjawab, "Ya, itu benar. Pertempuran ketiga yang menentukan nasib dunia akan segera terjadi. Dan kau, Maki di Luffy, adalah Dewa Matahari Nika yang akan memimpin pertempuran ketiga ini." Nah, sampai di sini Luffy bisa jadi sangat terkejut dan Shin pun bisa berganti ke tempat lain. Kali ini kita bisa melihat Samrock dan Gunko sedang berada di hutan Elbaf. Mereka sudah sampai di dunia matahari. Sesuai permintaan Samrock, Gunko mulai membuat lingkaran sihir teleportasi untuk mendatangkan satu lagi anggota Ksatria Suci ke Pulau Elbaf. Di sini pun bisa terungkap jika sebelumnya mereka berdua datang menggunakan lingkaran teleportasi yang pernah dibuat oleh Raja Halard di dalam istana.
Ya, Raja Howard yang cinta damai bisa jadi sudah menjalin kesepakatan dengan pemerintah dunia. Hal ini dia lakukan agar Elbaf menjadi negeri yang lebih damai dan tidak selalu terlibat dalam pertempuran. Namun nyatanya pemerintah dunia bisa jadi hanya memanfaatkan Raja Howard untuk membuat para raksasa Elbaf terlena dengan kedamaian, sehingga mereka akan jadi lemah. Begitupun generasi penerus Elbaf dibuat jadi generasi yang lemah dan tidak pandai dalam pertarungan. Padahal pertempuran akhir yang menentukan nasib dunia akan segera terjadi. Tapi Elbaf yang harusnya menjadi salah satu pasukan terbaik Joy Boy malah jadi semakin lemah. Ya, selanjutnya kita bisa melihat salah satu anggota Ksatria Suci lain sudah sampai di Pulau Elbaf. Samrock meminta dia datang karena Ksatria Suci itu punya kemampuan buah iblis yang sangat berguna untuk misi penangkapan anak-anak Elbaf. Kemampuannya bisa semacam penjara atau perangkap yang dapat membuat orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi kecil, sehingga akan sangat mudah untuk dibawa. Kemampuan ini tentu sangat berguna untuk mengumpulkan anak-anak Elbaf yang memang berukuran sangat besar. Nah, tujuan pertama mereka adalah sekolah Walrus. Tentu di sana adalah tempat yang banyak anak-anak berkumpul. Samrock merencanakan akan menggunakan anak-anak sebagai sandera agar para raksasa Elbaf bisa tunduk pada pemerintah dunia. Tapi sepertinya rencana Samrock tidak akan berjalan dengan lancar karena di dekat sekolah Walrus ada perpustakaan burung hantu di mana Nico Robin, Chopper, Bonnie, dan Saul ada di tempat itu. Oke, itu aja video prediksi untuk alur cerita di One Piece chapter 1139 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!